Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin. Kembali lagi bersama Bapak. Hari ini seperti biasa, ya, kita mulai kembali pelajaran fikih ibadah. Nah, buka buku paket fikih ibadahnya. Ya, ini buka buku paket fikih ibadah beserta alat tulisnya juga. Dan juga buku tulisnya semuanya kalian keluarkan, persiapkan alat belajar kalian. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Yuk kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin amin Allahumma amin. Setelah kita membaca doa, kita masuk ke pelajaran fikih ibadah hari ini. Kemarin kita sudah ulangan tengah semester, kita mempelajari sholat sunnah rawatib, kemudian sholat duha, sholat witir, sholat tarawih, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu sujud sahwi. Dibuka buku paket fikih ibadahnya, halaman 101. Ya, dibuka halaman 101. Pelajaran 8, sujud syukur dan sujud sahwi. Sudah sampai pelajaran ini kita. Pelajaran 8 di semester 2 ini. Seperti biasa, sebelum Bapak bahas pelajaran hari ini, Bapak akan awali terlebih dahulu dengan membaca. Ya, kita baca bersama. Bapak pimpin kalian untuk membaca pelajaran yang akan kita bahas. Ya, sudah dibuka halaman 101-nya tadi. Yuk, kita awali ya. Bapak baca ya. Pelajaran 8, sujud syukur dan sujud sahwi. Sujud melambangkan ketundukan kepada Allah, yang merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selama ini yang kamu kenal mungkin baru sebatas sujud sebagai rukun salat. Namun sesungguhnya ada bentuk sujud yang lain, diantaranya sujud syukur dan sujud sahwi. Untuk itu ikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. A. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan suatu kenikmatan, mendengar kabar baik, atau terhindar dari suatu bahaya. Hal itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anna nabiyya kana idza atahu amru yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Apabila Nabi mendapatkan suatu menyenangkan atau mendapat kabar gembira, beliau langsung sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Adapun cara melakukan sujud syukur itu ialah: 1. Cukuplah dengan sujud dan memuji Allah Ta'ala. 2. Tidak diharuskan berwudu. 3. Tidak diharuskan memakai pakaian bersih. 4. Tidak diharuskan melakukannya di masjid. 5. Tidak diharuskan menghadap kiblat. B. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam karena lupa atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat salat. Sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad. Hal itu ditunjukkan oleh hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza suka ahadukum fi salatihi falam yadrikam salatan arba'an falyakrohi syakka wal yabni ala mastaiqana summa yahjudu sajdataini qabla ayyusallima."
Apabila salah seorang di kalian merasa ragu apakah dia telah sholat 3 atau 4 rakaat, hendaknya dia menghilangkan keraguan tersebut, yaitu dengan berpegang pada bilangan yang diyakininya, lalu sujud 2 kali sujud sebelum dia salam. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hal-hal yang mengharuskan sujud sahwi ialah: 1. Apabila ragu tentang berapa rakaat yang dikerjakan. 2. Lupa melakukan salah satu wajib salat. 3. Tidak sengaja menambah jumlah rakaat salat. Sini paham? Sedikit paham ya. Tuh, masih ingatkah kamu apa saja yang termasuk wajib salat itu? Diskusikan dengan teman sebangku lalu tulis jawabannya di bawah ini. Apa itu wajib salat? Nanti kita bahas. Oke? Sujud syukur dan sujud sahwi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu sujud syukur dan sujud sahwi. Wajib salat itu apa sih? Nah, kita bahas juga ya, insyaallah ya. Sujud syukur dan sujud sahwi. Sujud syukur tadi sudah kita baca bersama tentang sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud apabila kalian mendapatkan suatu kenikmatan. Jadi kalian mungkin mendengar sujud itu waktu sholat saja, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Mesti ada sujudnya menghadap kiblat di waktu sholat. Namun ada juga sujud selain di waktu sholat tersebut, yang mana sujud ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tadi sujud syukur. Jadi apabila kalian mendapatkan suatu kenikmatan, entah itu kebahagiaan, entah itu suatu kabar gembira, terlepas dari suatu bencana misalkan, nah itu semua kalian lakukan langsung sujud. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abu Bakar tadi. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan suatu yang menyenangkan atau mendapat kabar gembira, beliau langsung sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Jadi suatu ketika Rasulullah mendapatkan suatu kenikmatan, nah Rasulullah pun langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, namun diiringi dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud saja. Doanya bagaimana bagi? Alhamdulillah, subhanallah, seperti doa waktu sholat juga tidak apa-apa. Nah, adapun cara melakukan salat sujud syukur itu ialah nih caranya. Cukuplah dengan bersujud dan memuji Allah Ta'ala. Jadi sujud saja tidak apa-apa tanpa membaca doa. Tidak ada bacaannya, tidak ada bacaan khusus. Kalian mau tahmid saja, mengucapkan syukur kepada Allah saja, alhamdulillah, ataupun seperti sholat, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan kami memujinya. Nah, itu tidak apa-apa. Namun di sini tidak usah membaca doa juga diperbolehkan. 2. Tidak diharuskan berwudu. Jadi kalau kalian misalkan batal, namun kaliannya mendapatkan suatu kenikmatan, kabar gembira misalkan, kalian yang satu, kalian langsung sujud syukur. Ya, tidak apa. 3. Tidak diharuskan memakai pakaian bersih. Ya, tidak harus memakai pakaian bersih, langsung sujud saja. 4. Tidak diharuskan melaksanakan di masjid. Jadi tidak harus di dalam masjid. Yang terakhir, tidak diharuskan menghadap kiblat. Jadi tidak ada aturan seperti bagaimana mengharuskannya dilakukan waktu sholat. Jadi langsung sujud syukur, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Sujud sahwi. Nah, sekarang lanjut sujud sahwi. Selain sujud syukur yang melaksanakan sujud di lain waktu sholat, selanjutnya yaitu sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwi ini dilaksanakannya di waktu sholat. Berbeda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur setiap kali kalian mendapatkan suatu kenikmatan, kalian sujud syukur. Nah, kalau sujud sahwi ini adalah sujud apabila kalian lupa di waktu sholat. Jadi ketika kalian sholat, kalian ragu entah itu berapa rakaat sholatnya, entah itu lupa melaksanakan wajib sholat ataupun yang lainnya. Nah, kita bahas. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam karena lupa atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat.
salam kapan? Salam terakhir. Jadi rakaat terakhir setelah sujud terakhir dalam rakaat setelah at-tahiyat. Nah, setelah at-tahiyat sebelum nengok kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalian sujud terlebih dahulu. Nah, sujud dua kali sujud sahwi itu dilaksanakan 2 kali. Sujud kemudian duduk lagi, kemudian sujud lagi. Setelah sujud kalian duduk lagi, kemudian langsung salam tanpa at-tahiyat, tanpa membaca at-tahiyatulillah dan seterusnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila salah seorang kalian merasa ragu apakah dia telah salat 3 atau 4 rakaat, hendaknya dia menghilangkan keraguan-raguannya, yaitu dengan berpegang pada bilangan yang diyakininya, lalu bersujud 2 kali sujud sebelum dia salam seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi hilangkan keraguan-raguannya. Kalau misalkan kaliannya sepertinya saya kurang di 1 rakaat, kalian bangkit lagi aja dulu. Nah, kalau misalkan kaliannya kurang atau tidak ya, kemudian kalian yakinnya cukup, tapi kalian bingung. Nah, kalian lakukan sholat dengan sujud sahwi di akhir sebelum salam. Iya, bacanya bagaimana Pak Hakim? Sama seperti sujud seperti biasanya ataupun doa yang lainnya. Subhanallahilladzi la yanamu wa la yasu. Ya, subhanallahilladzi la yanamu wa la yasu, ataupun doa seperti biasanya subhanallah wa bihamdihi. Kalau seperti yang Bapak bacakan tadi di awal, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, jadi Allah tidak lupa dan tidak tidur, selalu mengawasi, dan Allah akan mengampuni kalian apabila kaliannya lupa. Tadi dengan mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Hal-hal yang mengharuskan sujud sahwi ini, hal-hal yang apabila kalian lupa ataupun apa. Nah, hal-hal yang dilakukan apabila kalian harus mengerjakan sujud sahwi. Yang pertama, apabila ragu tentang berapa rakaat yang dikerjakan. Ragu, misalkan tadi seperti yang Bapak sampaikan di awal, lupa, misalnya saya kurang 1 rakaat atau lebih ya, kayaknya saya kurang, berdiri lagi. Nah, setelah itu sebelum salam kalian mengerjakan sujud sahwi, ataupun kalian merasa cukup nih, tapi kelihatannya kalian kurang, tapi aku yakin cukup saja. Nah, sebelum salamnya itu kalian laksanakan sujud sahwi. Nah, yang kedua, lupa melakukan salah satu wajib salat. Contohnya seperti rukun salatnya kalian, wajib salatnya ini at-tahiyat awal. Kaliannya 2 rakaat, kemudian at-tahiyat kan sebenarnya, namun kalian langsung berdiri di rakaat ketiga. Nah, langsung berdiri, belum at-tahiyat tapi langsung berdiri. Biasanya itu imam tuh. Nah, kemudian makmumnya bilang subhanallah. Nah, di akhirnya kemudian imam pun sujud sahwi kan sebelum salam biasanya. Nah, disitulah kalian harus mengerjakan sujud sahwi sebelum salam, karena tidak melaksanakan wajib salat at-tahiyat awal tadi, misalkan 4 rakaat. Nah, di rakaat keduanya kalian tidak mengerjakan. Paham di sini? Nah, selanjutnya terakhir, tidak sengaja menambah jumlah rakaat salat. Nggak sengaja setelah 4 rakaat kaliannya tidak at-tahiyat, namun langsung berdiri setelah sujud terakhir tuh. Kaliannya berdiri lagi 5 rakaat. Kalian yakin, aku kayaknya kelebihan nih. Kalian langsung duduk lagi, kemudian at-tahiyat. Setelah at-tahiyat sebelum salam kalian sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali dengan bacaan tadi, sama seperti doa sujud 2 salat subhanallah wa bihamdihi, ataupun subhana rabbiyal adzim, ataupun tidak membacanya juga tidak apa-apa. Ya, tidak membacanya juga tidak apa-apa. Ya, diperbolehkan. Sampai sini semuanya paham? Insyaallah ya. Jadi ada 3 hal yang mana kalian harus melaksanakan sujud sahwi: ragu, melupakan kewajiban, ataupun kaliannya bahkan menambah rakaat salat.
Oke, setelah ini kalian tulis poin-poin pentingnya. Ya, sudah Bapak rangkum dan kalian tinggal langsung menulisnya saja ya. Oke, sekarang dibuka buku tulisnya, ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Sujud syukur dan sujud sahwi ditulis di buku tulis kalian masing-masing. 1. Sujud syukur dilakukan karena mendapatkan suatu kenikmatan, entah itu kabar baik ataupun terhindar dari suatu keburukan seperti yang Bapak sampaikan di awal. 2. Sujud syukur dapat dikerjakan kapan dan di mana saja tanpa harus berwudu atau berpakaian suci terlebih dahulu. Jadi setiap kali kalian mendapatkan suatu kenikmatan ataupun terhindar dari suatu keburukan, kalian langsung sujud syukur seperti Rasulullah ya, tanpa harus berwudu ataupun berpakaian suci. 3. Sujud sahwi dikerjakan sebelum salam apabila ada keraguan dalam mengerjakan salat, entah itu lupa rakaatnya kurang ataupun lebih, ataupun wajib salatnya kalian lupa juga, kalian mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. 3 poin ini kalian catat. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.